Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Is Fitri, saya dari kelas 19 MJD, NPM saya 1940100177. Langsung aja di sini saya akan menjelaskan tentang langkah masuk pasar asing. 5 kisaran luas alternatif masuk pasar asing. Yang pertama itu ada ekspor tidak langsung, ekspor langsung, lisensi, joint venture, dan investasi langsung. Ekspor tidak langsung. Luas alternatif masuk pasar asing ekspor tidak langsung yaitu harus menggunakan perantara seperti modal, komitmen, resiko, pengendalian, dan keuntungannya. Untuk ekspor langsung, luas alternatif masuk pasar asingnya itu harus membuka cabang-cabang tertentu. Untuk lisensi, luas alternatif masuk pasar asingnya itu harus membuat izin usaha dagang tersebut. Untuk joint venture, luas alternatif masuk pasar asingnya itu harus adanya penggabungan modal dan resiko tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada investasi langsung. Investasi langsung luas alternatif masuknya yaitu perusahaan mendirikan usaha di negara tersebut, negara yang ingin didirikan usahanya gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekspor, yaitu proses komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini sering digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Ekspor mempunyai dua aktivitas, yaitu yang pertama occasional exporting, ekspor tidak tetap, merupakan suatu kegiatan ekspor yang hanya dilakukan apabila ada permintaan dari konsumen dari negara lain. Yang kedua yaitu ada active exporting, ekspor aktif, merupakan komitmen perusahaan untuk mengembangkan ekspor. Perusahaan membuat produknya di negara sendiri, home country. Ekspor aktif terjadi apabila perusahaan tersebut mempunyai komitmen untuk melakukan ekspansi ke pasar tertentu. Untuk slide terakhir yang saya jelaskan yaitu ada jenis ekspor. Jenis ekspor dibagi menjadi dua, yaitu ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Ekspor langsung yaitu penjualan dan pengiriman barang ataupun jasa langsung kepada negara tujuan melalui perantara yang ada. Perantara yang digunakan yaitu eksportir yang ada di negara tujuan atau negara penerima. Contohnya yaitu tenaga kerja. Misalnya mengekspor tenaga kerja yang ahli di bidang tertentu, kemudian mengembangkannya di negara tersebut. Untuk ekspor tidak langsung, yaitu ekspor yang hanya dilakukan apabila ada permintaan dari konsumen dari negara lain. Kegiatan ekspor tidak langsung ini merupakan kegiatan penjualan dan pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Alur pengirimannya melalui perantara di negara asal yang kemudian menjual ke perantara yang ada di negara tujuan. Contoh dari ekspor tidak langsung yaitu penjualan rempah-rempah di Indonesia. Dengan menjual rempah-rempah ke luar negeri, rempah ini akan dikirim oleh eksportir yang ada di Indonesia melalui perantara manajemen ekspor dan perusahaan pengekspor yang ada di Indonesia, maka kemudian barang atau produk tersebut sampai ke tangan penerima yang ada di luar negeri. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.